tetap memberikan dividen bagi pemerintah daerah. Namun pada tahun 2018 oleh karena adanya kerugian perusahaan tidak dapat memberikan dividen pada tahun 2019, PT Grafika Jaya Sumbar dapat melunasi cicilan dividen pemerintah daerah sebesar 150 juta. Dengan demikian pada prinsipnya tidak ada permasalahan pada PT Grafika Jaya Sumbar, hanya saja perlu dilakukan pengembangan usaha dan seterusnya. Hari ini kondisi terakhir yang kita lihat di PT Grafika, pertama punya utang di Bank Nagari 2,5 miliar yang tidak terbayarkan. Setelah itu harus mencicil 30 juta dan tidak mampu dibayarkan. Setelah itu para karyawan 3 bulan tidak menerima gaji di sana. Berikutnya juga tidak mempunyai harapan di hari tua setelah mereka diberhentikan oleh perusahaan karena usia kerja. Artinya dari kondisi ini terjadi pembiaran yang dilakukan oleh pengelola perusahaan yang di dalamnya ada direksi dan komisaris dan direksi itu ditunjuk langsung oleh pemegang saham mayoritas. Nah tentu ini kondisi yang sangat memprihatinkan bagi kita kalau kita baca apa yang dijelaskan oleh saudara gubernur dengan data dan fakta yang kita terima hari ini. Nah untuk itu tentu kita berharap Pak Gubernur yang terhormat minta dijelaskan apa betul kondisi yang dijawab dengan kondisi fakta hari ini bertabrakan atau sejalan dia. Sehingga kita inginkan jangan ada dusta di antara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pada proses seleksi direksi PT Bank Nagari, kalau DPRD tidak kuat menjalankan kepada saudara gubernur, maka tentu saudara gubernur akan patuh kepada fatwa yang diberikan oleh para ahli. Dan itu diberikan jawaban pada halaman 9. Menurut para pakar hukum, kita berbicara ini bukan menurut pakar hukum, tapi berbicara masalah regulasi yang dikirimkan oleh pemerintah pusat kepada kita tentang apa yang harus dan akan kita lakukan terhadap kewenangan yang dilakukan di daerah. Untung Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat tentang status Bank Nagari, sehingga secara regulasi apa yang sudah dilakukan RUPS yang diamanahkan kepada komisaris, kita anggap sudah tidak pada tempatnya, harus kembalikan kepada PP 54 Undang-Undang 23 Permen 37 dan 118. Tidak ada lagi alasan bagi saudara gubernur sebagai pemegang saham mayoritas untuk berpaling dari regulasi yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat kepada kita. Walaupun tempoh hari saudara gubernur sampaikan di beberapa media cetak, PP kok dikalahkan oleh undang-undang. Saya sampaikan saja supaya kita jelas-jelas Undang-Undang 23 itu sebetulnya antara pemerintah daerah, kepala daerah dan DPRD itu satu koin yang tidak bisa dipisahkan. Malah pada hearing salah satu tokoh trust pemerintah daerah dengan gagah berani mengatakan tidak patuh kepada undang-undang ini. Kita sabar saja. Tetapi hari ini fakta menyebutkan Undang-Undang 23, PP 54, Permendagri 37 dan 118 wajib harus dipatuhi oleh pemegang saham dalam menentukan nasib direksi dan komisaris ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, di Bank Nagari kita melihat ada pengangkangan pekerjaan yang dilakukan oleh saudara komisaris pada asesmen tahap kedua, di mana saudara komisaris secara langsung sudah memberikan surat kepada direksi, kepada kepala cabang dan kepala divisi, padahal itu adalah wewenangnya para direksi. Isi surat adalah memintakan kepada kepala cabang dan kepada kepala divisi untuk mengikuti calon pemimpin masa depan untuk 4 tahun ke depan. Padahal untuk calon direksi hari ini saja pun belum kelar dia. Kenapa komisaris sudah mau melakukan untuk pemimpin 4 tahun ke depan? Malah syarat yang dikangkangi seluruhnya berjumlah 46 orang, 6 memenuhi syarat karena klasifikasi A di cabang, tetapi tidak satu pun klasifikasi tingkat 5 manajemen risiko yang terpenuhi oleh calon peserta asesmen. Yang ketiga, artinya dari ini komisaris sudah jauh melakukan tugas-tugasnya selaku komisaris, tidak mengindahkan lagi tugas dan tugas pokok daripada direksi untuk menentukan kepada siapa jabatan direksi dan kepala cabang Bank Nagari untuk periode-periode ke depan. Untuk itu selaku pemegang saham pengendali
Kita minta saudara gubernur, apakah betul itu yang diamanahkan oleh RPS kepada Dewan Komisaris sehingga melampaui batas dan wewenang komisaris untuk menentukan nasib pemimpin Bank Nagari ke depannya. Yang ketiga, saya melihat di dalam PT Balero, rekomendasi DPRD jelas mengatakan PT Balero itu harus diserahkan kepada pihak ketiga pengelolaan. Di dalam jawaban saudara gubernur agak kontradiktif. Ada surat DPRD yang mengatakan, saya tidak tahu apakah surat ini benar atau tidak, mengatakan harus ada pembubaran perusahaan. Padahal yang kita minta adalah bagaimana perusahaan ini kita bubarkan dulu, setelah itu pengelolaan Hotel Balerium itu diserahkan kepada pihak ketiga supaya tidak merugi dia. Kepada undangan yang kami hormati, saya sampaikan saja di dalam rapat kerja Komisi 3 dengan pihak manajemen PT Balerium diisyaratkan tahun kegiatan 2020 sudah disusun rencana bisnis hotel tekor 8 juta rupiah. Padahal kegiatannya belum dilaksanakan. Saya jadi heran sendiri. Kenapa manajemen lama itu mampu dia mencoba bikin semacam perencanaan sehingga apa yang akan diterima dividen di tahun 2021 kegiatan 2020 minus 8 juta. Minus 8 juta. Ini kan semacam pemikiran yang timbul kita, apakah manajemennya sudah loyo, tidak mampu, sehingga dia coba bikin rencana bisnis di tahun anggaran 2020 untuk distorkan di APBD 2021 minus 8 juta. Yang kita tahu asal muasalnya direksi yang lama itu kita paham sekali dia dalam tanda petik. Nah yang ketiga, kita sudah isyaratkan dan sarankan kepada saudara gubernur selaku pemegang saham pengendali di beberapa BUMD. Ada tokoh sentral di pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan klasifikasi eselon 2A yang ditempatkan menjadi komisaris di sana. Jangankan untuk bekerja, moneh pun sudah tidak sanggup lagi. Nah, kita sudah sarankan kepada saudara gubernur agar hal-hal seperti ini jangan dibiarkan supaya perusahaan itu bisa terbang tinggi memberikan dividen kepada pemerintah daerah. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini saran dan masukan yang diberikan oleh DPRD seperti dibiarkan karena memang DPRD tidak berhak ikut campur terlampau jauh selain melakukan masukan dan informasi kepada saudara gubernur. Interpelasi inilah yang harus kami lakukan sehingga untuk memberikan agar gubernur betul-betul serius dalam mengelola perusahaan-perusahaan yang dimiliki bersumber dari pajak dan retribusi masyarakat yang kita pungut dan kita kumpulkan setiap tahun. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.